Saudara-saudara, menutup modul yang ke-9 tentang interaksi spasial, saat ini kita berada di segmen ketiga atau segmen terakhir di modul ini. Di segmen ini saya berusaha memberikan beberapa contoh yang menurut pemahaman saya bisa memberikan kedalaman penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan interaksi spasial tersebut dan bagaimana implikasinya dalam persoalan kehidupan kita sehari-hari. Ya, satu saya ambil dari persoalan geografi dan satu lagi dari persoalan lingkungan. Gitu ya. Saya menginginkan masukan terhadap contoh-contoh ini karena mungkin Anda punya pendapat berbeda tentang bagaimana Anda melihat ini. Tapi sejauh yang saya bisa sampaikan di sini, saya berusaha menghubungkannya dengan interaksi spasial yang dijelaskan dengan hukum gravitasi universal. Ya tidak banyak contohnya, hanya ada dua. Yang pertama di sini adalah contoh tentang interaksi sosial. Ya, saya punya gambar yang menunjukkan persebaran pulau-pulau di Provinsi Kepulauan Riau. Ya, barangkali ada salah satu di antara Anda yang berasal dari wilayah ini ya. Saya pernah berkunjung di dua pulau kecil di sini ya, yaitu Pulau Batam dan Pulau Bintan ya, tempat yang sangat menarik buat saya. Nah, kita melihat bahwa bentang dari provinsi ini itu dimulai dari Semenanjung Malaya di sini ya, negara Malaysia sampai dengan Provinsi Kalimantan Barat ya, sebelah barat Kalimantan. Nah, kalau kita semata-mata atau serta-merta menerapkan model gravitasi gitu ya, maka barangkali kepulauan ini kita bagi dua ya. Sebelah dia nanti miliknya Sumatera, sebelah dia miliknya Kalimantan ya. Atau mungkin ini adalah provinsi sendiri gitu ya, pulau-pulau yang lebih dekat dengan Sumatera, sementara pulau-pulau yang dekat dengan Kalimantan mungkin provinsi yang terpisah. Tapi kenyataannya tidak demikian. Ketika kajian itu dilakukan, ya, secara sosial, secara budaya, masyarakat yang tinggal di pulau-pulau ini itu memiliki kedekatan. Ya. Orang-orang yang tinggal di sekitarnya itu masih paman mereka, masih kakek mereka, buyut mereka. Ya, jadi secara adat, secara budaya, mereka lebih dekat. Walaupun, gitu ya, walaupun secara geografi, secara jarak maksud saya, mereka lebih dekat ke Kalimantan. Tapi mereka tidak mau menjadi bagian dari sebuah provinsi di Kalimantan Barat. Mereka menginginkan bersama-sama menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Ya. Nah, sebelum Kepulauan Riau ini terbentuk, dulunya dia adalah Provinsi Riau. Ya. Ada Riau Kepulauan, ada Riau Daratan. Gitu ya. Jadi secara historis, ya secara turun-temurun mereka punya kedekatan budaya. Nah ini contoh bahwa hukum gravitasi untuk menjelaskan interaksi spasial ini tidak bisa serta-merta diterapkan. Contoh yang pertama. Contoh yang berikutnya adalah tentang persoalan lingkungan dan di sini saya akan bicara mengenai sampah plastik. Agak sulit menggali pola pikir spasial dari contoh ini, tapi sebetulnya ada banyak cerita yang bisa kita ungkap di sini ya. Tapi mari kita lihat satu demi satu ya. Ini adalah peta yang menunjukkan beberapa hal ya. Yang pertama adalah apungan plastik ya, apungan sampah plastik ya, apungan sampah plastik. Ya. Kalau kita semata-mata menggunakan pendekatan gravitasi ya, maka kita bisa melihat bahwa apungan sampah plastik ini lebih dekat dengan benua Amerika. Lebih dekat dengan benua Amerika di sini. Sementara yang di sini mungkin dia punya kedekatan yang sama. Nah, lingkaran-lingkaran ini ya, radius dari lingkaran itu, diameter lingkaran dan warnanya ya yang lebih terang itu menunjukkan besarnya ya. Jadi makin bulatannya bundarannya makin besar ya, maka itu menunjukkan volume sampahnya juga yang makin banyak. Kira-kira seperti itu ya. Sebaliknya juga yang makin kecil juga itu artinya volume sampahnya semakin kecil. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau kita melihat informasi yang lain yang ada di dalam gambar ini gitu ya. Ini adalah
warna-warna yang biru ini. Warna-warna yang biru itu menunjukkan buangan-buangan plastik akibat kegagalan pengelolaan. Kita bisa lihat ya, yang biru-biru terang itu adalah tempat-tempat yang secara tata kelola gagal. Tata kelola lingkungannya gagal karena dia menghasilkan banyak sekali produk, ya. Nah, artinya apa? Kalau ada sesuatu yang lebih dekat ke tempat lain, sementara pusat produksinya di tempat yang lain, maka kita akan punya interpretasi yang berbeda berdasarkan pengetahuan ini. Akhirnya kan seperti itu. Ya, oleh karena itu modifikasi-modifikasi ini penting untuk memperkuat asosiasi spasial kita. Apakah ada persoalan sumber produksi, ya, apakah ada persoalan aksesibilitas, ya, sehingga dia bisa mudah mencapai ke sana. Anda pernah mendengar angin Passat, trade wind? Ya, ada angin yang selalu bertiup ke satu arah gitu ya, karena perputaran bumi yang ke arah satu arah dan angin bertiup ke arah yang lain gitu ya. Jadi sehingga ada selalu arus yang bergerak ke arah timur gitu ya. Nah, inilah asosiasi-asosiasi spasial yang kemudian harus dihubungkan untuk menjelaskan modifikasi-modifikasi terhadap pemodelan interaksi spasial menggunakan hukum gravitasi gitu ya. Nah, selain itu kita juga bisa melihat di sini adalah estimasi-estimasi buangan-buangan sampah dari sungai. Ya, kita lihat untuk Indonesia yang besar di sini adalah Brantas ya, yang sampai disebut, nah ininya, sampai disebut apa namanya, ya, kemudian ada sebuah sungai kecil di Sumatera, kemudian Kalimantan dan Sulawesi ya. Malaysia pun tidak luput dari kategori ini gitu ya. Dengan kata lain, secara sumber wilayah ini memenuhi syarat gitu ya. Walaupun secara bukti ya kedekatan spasial tidak mengatakan demikian. Nah, inilah contoh modifikasi-modifikasi yang kita tidak mungkin bisa hanya melihat dari faktor jarak saja. Kita harus melihat faktor-faktor yang lain yang sudah saya ungkap, misalnya adalah arus dan angin laut gitu ya. Nah, itulah tadi saudara-saudara contoh-contoh yang bisa saya pilihkan untuk Anda untuk memperkuat pemahaman kita terhadap interaksi spasial. Semoga berguna dan kita akan bertemu lagi di modul dan segmen yang lain.